Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan kami dari Pemrograman Bisnis Dasar kelas E dengan dosen pengampu Bapak Nur Falih akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Video ini kami buat untuk memenuhi nilai UCP 4. Kelompok kami terdiri dari yang pertama yaitu ada Dia Jati Asmara dengan NIM 2010-11-2166. Yang kedua itu ada Syafa Wahyunada Khaira, saya sendiri 2010-11-2181. Kemudian ada Zahwa Nuraini dengan NIM 2010-11-2192. Kemudian yang terakhir ada Vito Ramadan dengan NIM 2010-11-2207. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Vito Ramadan. Baik, berikut adalah rancangan layout. Kelompok kami menggunakan bahasa pemrograman PHP dan HTML serta dibantu dengan bahasa pemrograman SQL menggunakan PHP-MyAdmin atau localhost dan menggunakan server XAMPP. Dalam pembuatan layout ini, kami setidaknya menggunakan 3 file coding yang berbeda-beda dan untuk menjalankan program yang kami rancang nanti dibantu dengan 2 file tambahan. 3 file yang kami gunakan untuk membuat layout tersebut terdiri dari form UCP4.php, edit.php, dan deret UCP4.php. Sedangkan untuk 2 file tambahan yang membantu dalam merancang layout yang kami buat adalah proses edit.php dan proses input.php. Ketiga file ini memiliki fungsinya masing-masing. Dimulai dari file form UCP4.php, file ini digunakan sebagai file utama yang berfungsi untuk menjalankan halaman utama aplikasi mulai dari pembuatan tabel, memproses dan menjalankan data yang telah dibuat pada PHP-MyAdmin localhost, kolom pengisian data transaksi, hingga beberapa tombol yang digunakan seperti submit, edit, dan lain-lain. File edit.php berfungsi untuk menjalankan fitur edit pada layout utama aplikasi. Sebagai tambahan, file edit.php juga kami tambahkan coding untuk pembuatan kolom perubahan data transaksi pada halaman kedua aplikasi atau halaman pengeditan. Sedangkan untuk file delete ucp4.php berfungsi untuk menjalankan fitur delete pada layout utama aplikasi. Next. File coding form ucp4.php. Pada tahap ini adalah tahap pembuatan layout. Kami membuat coding pertama pada file form ucp4.php sebagai file untuk layout utama kami. Kami memulai coding dengan menuliskan identitas kami menggunakan sintaks comment dalam bahasa PHP seperti pada gambar di atas. Selanjutnya, kami membuat judul dari aplikasi yang kami rancang, yaitu input jurnal umum, dan juga membuat form input data dengan border berwarna hitam dan background table berwarna biru terang dengan menggunakan bahasa HTML. Next. Selanjutnya, kami mulai membuat coding database pada PHP-MyAdmin localhost yang kami buat dengan coding pada file utama ini. Pada coding ini, kami menghubungkan antara database dengan coding menggunakan sistem PTO. Pada coding ini juga kami akan membuat database pada PHP-MyAdmin localhost dengan charset UTF-8MB4. Database ini kami akan buat dengan nama processinput.php. Untuk codingan yang kami buat dapat dilihat pada gambar berikut. Ya, next. Pada gambar ini merupakan tahap selanjutnya adalah pembuatan database pada PHP-MyAdmin localhost yang kami beri nama dengan processinput.php. Pada database ini, di dalamnya kami tambahkan file dengan nama jurnal umum. Pada saat pembuatan file tersebut, kami memasukkan beberapa data seperti nama untuk tiap kolom yang akan dibentuk, jumlah kolom yang dibutuhkan, tipe data pada setiap kolomnya, serta value dari setiap kolom. Kolom yang kami buat diantaranya yaitu ID dengan menggunakan tipe varchar, kolom date dengan menggunakan tipe varchar, kolom account dengan tipe data teks, serta kolom debit dan kredit yang menggunakan tipe varchar. Alasan kami menggunakan tipe varchar adalah karena tipe ini akan mengakomodasi output berupa angka, huruf, dan juga variabel tanda lainnya. Sedangkan untuk alasan kami menggunakan tipe teks pada account, karena pada kolom ini kami hanya akan menggunakan huruf dan bukan yang lainnya. Untuk value yang kami masukkan pada tiap kolom adalah sama, yaitu 20 untuk hasil database yang telah kami buat, tertera seperti gambar yang ada di sini. Next. Selanjutnya itu database tersebut dibuat pada PHP-MyAdmin localhost. Tahap selanjutnya kami melanjutkan coding kami untuk membuat formulir input data dengan nama file form ucp4.php.
Terdapat 5 formulir input data pada database yang kami buat, yaitu ID, date, account, debit, dan kredit. Untuk kolom account ini nantinya diisikan dengan akun-akun yang disesuaikan dengan transaksi yang ada. Lalu pada bagian bawah form input data tersebut, kami yang menambahkan 3 jenis tombol, yaitu tombol submit untuk menyimpan data transaksi dan ditampilkan dalam tujuan umum, tombol delete untuk menghapus data yang baru akan diinput jika terjadi kesalahan atas data tersebut, dan yang terakhir itu adalah tombol refresh yang digunakan untuk mengosongkan kembali form input data tersebut. Untuk coding dari aktivitas tersebut ada pada gambar berikut. Next. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya di JT Semarang. Oke, makasih Vito. Selanjutnya ada file codingan edit.php. File ini dibuat sebagai bentuk implementasi dari fitur edit yang tampil pada halaman utama aplikasi. Pada file ini, kami mencoba menghubungkan antara database dan PHP MyAdmin/localhost dengan menggunakan coding yang kami buat dengan menggunakan sistem PDO. Selain itu, pada file ini juga dibuat sintak untuk mengambil data dari database berdasarkan ID untuk nantinya dialihkan ke halaman kedua atau halaman edit. Seperti pada gambar berikut ini. Next. Nah, tahap selanjutnya pada file yang sama kami membuat sintak untuk membuat form di halaman edit. Form ini berisi ID, tanggal, akun, debit, dan kredit, sehingga data yang terdapat pada kelima form tersebut dapat diubah. Setelah membuat form tersebut, kami membuat dua button yang nantinya memiliki fungsi berbeda. Yang diantaranya adalah button reset untuk mengosongkan dan button submit untuk melakukan perubahan. Button reset sendirinya nanti berguna untuk mengosongkan data yang ada pada form pengeditan sebelumnya. Sementara itu, tombol submit berfungsi untuk menyetujui hasil pengeditan perubahan data yang nantinya setelah menekan button tersebut, kita akan diarahkan kembali pada halaman utama aplikasi dengan kondisi data yang telah diperbaiki. Bentuk sintak yang kami buat dapat dilihat pada gambar berikut. Next. Selanjutnya, file coding delete wcp4.php. File coding edit.php selaku file yang akan mengimplementasikan fitur edit yang ada pada halaman utama aplikasi. Selanjutnya kami membuat file delete wcp4.php. File ini dibuat sebagai bentuk penerapan dari fitur delete yang tampil pada halaman utama aplikasi. Pada file ini kami mencoba menghubungkan database pada PHP MyAdmin/localhost dengan coding yang telah kami buat dengan menggunakan sistem PDO. Selain itu, pada file ini juga dibuat sintak untuk mengambil data dari database berdasarkan ID untuk nantinya secara langsung diproses dan terhapus pada bagian halaman utama yang berupa jurnal umum. Berikut di bawah ini adalah sintak yang kami buat. Next. Selanjutnya pembahasan. Setelah membuat layout aplikasi, maka diperlukannya coding untuk menjalankan aplikasi tersebut. Tahapan dalam pembuatan aplikasi adalah sebagai berikut. Next. Nah, ini dia codingan proses input.php. Pada file proses input.php, codingan dalam file ini bertujuan untuk menjalankan operasi input data pada form. Selain itu, codingan ini juga berfungsi untuk menyambungkan antara form dari aplikasi dengan database MySQL. Ketika data dimasukkan ke dalam form, data tersebut akan muncul pada tabel jurnal umum di halaman localhost. Kemudian data ini nantinya juga akan muncul pada MySQL. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jahwa. Selanjutnya, proses edit. Pada file proses edit.php ini, codingan berfungsi untuk mengedit data yang telah kita input melalui proses input.php. Data tersebut akan dapat diedit atau diubah melalui form localhost yang telah dibuat sebelumnya. Pada tabel jurnal umum akan muncul tombol edit persis di samping data untuk kita mengedit data yang kita pilih dan codingan yang kita buat seperti pada gambar. Next. Selanjutnya, output dari aplikasi pembuatan yang kita bikin.
Setelah melalui 2 tahapan di atas, yaitu pembuatan coding untuk layout dan pemrosesan program, selanjutnya kami akan menjalankan aplikasi dengan melakukan penginputan data. Pertama-tama, hal yang dilakukan ialah dengan menjalankan server XAMPP pada bagian Apache dan MySQL. Selanjutnya, bukalah browser, lalu boleh menggunakan Chrome atau Mozilla Firefox untuk menjalankan URL. Next. Selanjutnya ada halaman utama aplikasi. Setelah menjalankan URL yang telah dicantumkan di atas, akan muncul layout seperti gambar yang ada di layar, yang merupakan halaman utama dari aplikasi. Pada halaman tersebut berisikan 5 kolom tabel yang nantinya akan berisikan hasil dari penginputan data pada form input data yang terletak pada kiri atas. Data-data yang diisikan berupa ID, date, account, debit, dan kredit. Selain 5 kolom tersebut, terdapat 2 fitur tambahan yang terletak pada bagian kanan kolom kredit. 2 fitur tersebut berfungsi untuk mengedit atau mengubah data yang ketika salah melakukan penginputan, dan fitur delete untuk menghapus data yang tidak digunakan. Next. Selanjutnya, untuk menjalankan penginputan data dengan mengisikan data-data pada form input data dalam bentuk jurnal umum. Setelah menginput data, program akan berjalan dan akan menghasilkan output seperti pada gambar yang ada di layar. Selain itu, hasil output yang terpampang pada layar utama aplikasi, data tersebut juga akan tersimpan pada database yang telah kita buat sebelumnya di PHP MyAdmin. Data yang tersimpan akan next. Data-data yang telah kita isikan dalam form sebelumnya akan disimpan di dalam database PHP MyAdmin. Selanjutnya akan dibahas oleh Nada Faira. Baik, selanjutnya apabila telah berhasil dalam melakukan penginputan data, kemudian kita akan mencoba fitur edit. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, fitur ini digunakan untuk mengubah beberapa bagian yang mengalami kesalahan dalam penginputan. Ketika kita mengklik yes pada kolom edit, akan terlihat halaman tersebut seperti pada gambar di atas. Pada halaman tersebut terlihat form input data yang telah berisikan data yang sebelumnya telah diisikan. Kemudian kita dapat mengubah data tersebut sesuai dengan data yang benar. Setelah data tersebut diubah, kemudian klik tombol edit. Setelah itu data akan terinput dan kembali ke halaman utama aplikasi. Untuk tombol, kosongkan pada halaman edit. Apabila kita menekan tombol tersebut, maka data-data yang terisikan pada form input data akan hilang secara otomatis. Sedangkan apabila kita mencoba fitur delete, dengan mengklik yes pada kolom delete, semua data pada baris tabel yang telah terinput, data akan hilang terhapus semua. Kemudian selanjutnya ada demo aplikasi. Baik, untuk demo aplikasi kali ini kita akan mencoba untuk membuka formnya. Jawa, boleh tolong dibuka formnya. Kemudian tampilannya akan seperti pada layar, terdapat form dan jurnal umum di bawahnya atau hasil penginputan. Kita akan mencoba untuk menginput data transaksi. Yang pertama ID-nya 002, 1 Januari 2020, akunnya kapital dengan debitnya 0 atau strip, kreditnya 2 juta. Kemudian kita tekan submit dan akan masuk ke jurnal umum di bawahnya. Kemudian untuk mengedit data tersebut, kita hanya tinggal menekan yes pada kolom edit. Kemudian kita edit.
kemudian tekan edit dan akan terganti nominal pada jurnal umumnya. Kemudian untuk delete data, kita tinggal tekan yes pada kolom delete dan data pun akan hilang. Baik. Oke. Kesimpulan dari hasil kerja kelompok kami pada hari ini adalah berdasarkan pembahasan mengenai tutorial pembuatan aplikasi menggunakan bahasa pemrograman PHP dan HTML yang telah kami jelaskan, dapat dilihat bahwa penggunaan bahasa pemrograman ini mudah untuk diterapkan. Dengan menerapkan bahasa pemrograman ini, kita dapat membuat satu siklus jurnal umum di mana kita hanya memasukkan beberapa data yang kemudian data tersebut dapat terinput secara otomatis sehingga dapat langsung tersusun dengan rapi. Selain itu, fitur-fitur yang dibuat dalam aplikasi tersebut seperti fitur edit, apabila terdapat kesalahan tidak perlu untuk mengubah keseluruhan jurnal umum, hanya dengan menekan tombol edit dan mengubah data tersebut menjadi lebih benar. Kemudian fitur selanjutnya yang kami buat yaitu fitur delete yang akan memudahkan pengguna untuk menghapus data yang telah tercantum dalam database. Di samping itu, dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP juga memiliki kekurangan. Dengan menggunakan PHP, kita tidak dapat terlalu memvariasikan kekurangan. Dengan menggunakan PHP, kita tidak dapat terlalu memvariasikan aplikasi yang dibuat. Bahasa pemrograman PHP memang dinilai tidak rumit, namun hasil aplikasinya pun tidak akan dinilai sederhana. Dengan demikian, jurnal umum yang kami buat telah berhasil untuk membuat database dari data transaksi, namun aplikasi yang kami buat lebih sederhana karena menggunakan PHP. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.